Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan agar kita senantiasa sehat. Yang pertama, hati kita itu harus sehat. Yang kedua, raga kita itu harus sehat. Dan yang ketiga, bahwa makanan yang kita makan itu harus sehat. Nah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan mulia ini kita bersama-sama ketemu, walau kita ketemu di media sosial. Karena sekarang zamannya adalah media sosial, maka dengan media sosial dakwah pun bisa kita lakukan melalui media sosial ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan 3 aspek agar kita senantiasa sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam. Maka salah satu akidah yang pertama kali harus kita yakini bahwa ketika seseorang diuji oleh Allah berupa sakit, maka kita harus meyakini bahwa sakit itu merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesembuhan pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka sesederhana apapun sebuah metode, sebuah alat, maka dengan izin Allah akan sembuh. Misalkan ketika Allah menghendaki dengan air putih yang dibacakan ayat-ayat Quran, yaitu dengan ruqyah, maka dengan izin Allah sembuh. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka secanggih apapun alat maka juga tidak akan ngefek sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian kita harus meyakini bahwa rumah sakit, kemudian obat, semuanya itu adalah bentuk ikhtiar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka semuanya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan agar kita senantiasa sehat. Yang pertama, hati kita itu harus sehat. Yang kedua, raga kita itu harus sehat. Dan yang ketiga, bahwa makanan yang kita makan itu harus sehat. Nah, yang pertama, hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati memiliki kunci yang utama agar kita senantiasa sehat. Karena ketika hati kita itu tidak seimbang, emosi kita tidak seimbang, maka ketidakseimbangan itu akan menyebabkan penyakit. Maka karakter orang yang memiliki sakit degeneratif, sakit-sakit yang sulit disembuhkan itu rata-rata memiliki karakter yang sama. Misalkan, mohon maaf, sakit yang misalkan stroke, kemudian kanker, kemudian tumor, kemudian darah tinggi dan lain sebagainya, ketika kita cermati di lapangan memiliki karakter yang sama. Rata-rata orang yang memiliki sakit tersebut biasanya memiliki kecenderungan sakit. Satu, orang tersebut sering marah-marah. Kemudian yang kedua itu adalah jengkel. Yang ketiga adalah hasad. Hasad artinya ketika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan lebih darinya, maka orang ini biasanya itu akan meri atau iri. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus memiliki perasaan yang positif atau prasangka yang positif. Karena prasangka yang positif, cara pandang yang positif itu akan melahirkan perasaan yang bahagia, perasaan yang senang, dan perasaan yang tenang. Nah, ketika kita memiliki perasaan yang bahagia, senang, dan tenang, maka hati kita itu akan sehat. Akhirnya hati yang sehat itu adalah hati yang cenderung dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang cenderung ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu ingat dan cenderung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara spiritualitas, maka orang ini dikatakan hatinya sehat. Kemudian yang kedua adalah raga harus sehat, jasad harus sehat. Bagaimana agar jasad dan raga kita itu sehat? Bapak Ibu, yang pertama kita harus menjaga kesehatan diri, kita harus menjaga kesehatan lingkungan, dan kita harus menjaga kesehatan makanan. Nah, kesehatan diri itu diantaranya itu adalah kita harus rutin untuk mencuci tangan. Kemudian kita harus memakai masker. Kita harus
sunnah fitrah ya. Sunnah fitrah itu diantaranya apa? Ya kita mencukur kumis, kemudian kita mencukur kuku, kemudian kita mencukur bulu kemaluan, kita mencabut bulu ketiak. Nah ini kemudian termasuk kita memelihara jenggot. Nah ini juga bagian daripada menjaga kesehatan. Nah kemudian selanjutnya adalah sehat secara lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga harus sehat. Nah apalagi di zaman yang caroba ini, mari ini kita jaga kesehatan ya, kesehatan lingkungan diantaranya ya mungkin selokan-selokan yang ada di sekitar kita ini juga kita bersihkan. Nah ketika kita menjaga kesehatan fisik ini dengan baik-baiknya, maka kita akan sehat. Juga termasuk harus diatur pola makan, harus diatur pola tidurnya, harus kita membiasakan untuk berjalan. Nah berjalan yang baik ini adalah berjalan ala pas ya Bapak Ibu. Bagaimana berjalan ala pas itu? Berjalan dengan langkah panjang, berjalan dengan langkah tegap. Maka berjalan dengan langkah panjang, langkah tegap ini ketika dilakukan rutin ya minimal 2-3 kali dalam seminggu, insya Allah kita akan sehat. Apalagi nanti kalau jaraknya itu bisa kita tentukan sekitar 3 kilo ketika kita berjalan. Maka jalan seperti ini tuh sangat bagus bagi kesehatan. Karena apa? Jalan seperti itu akan mengurai pelintiran Bapak Ibu ya. Karena di dalam tubuh kita itu kita tidak tahu terjadinya pelintiran. Nah nanti panggul kita itu akan terurai, kemudian perut kita itu akan terurai. Kalau nanti semua terurai, maka penyakit-penyakit yang disebabkan karena pelintir, yang disebabkan karena kenceng, yang disebabkan karena kenduk itu insya Allah dengan demikian akan bisa teratasi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus sehat makanan. Jadi makanan-makanan yang harus kita makan harus sehat. Nah makanan yang dianjurkan oleh syariat itu yang pertama adalah makanan yang halal, kemudian yang kedua adalah makanan yang thayyib. Nah bagaimana makanan yang halal itu? Makanan yang halal itu Bapak Ibu, makanan yang diperbolehkan oleh syariat ya, makanan yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian makanan yang thayyib ini adalah makanan yang sehat, makanan yang tidak mengandung kimia-kimia sintetis ya, makanan yang tinggi akan mineral. Nah ini termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak untuk meminum atau mengonsumsi air putih. Karena air putih itu juga sangat bagus. Kemudian kita konsumsi sayur-sayuran, kita konsumsi buah-buahan. Maka yang harus kita itu bisa menjadi perhatian kita bersama, harus dihindari bukan dihentikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah minyak-minyakan ya. Minyak-minyakan itu harus dihindari. Kemudian yang kedua itu adalah tepung, yang ketiga ini adalah nasi, dan yang keempat ini adalah gula pasir. Nah ini bagi Bapak Ibu terutama yang memiliki keluhan-keluhan apakah kolesterol, kemudian asam urat dan sebagainya, ini harus diperhatikan. Nah ketika kita ingin sehat. Nah baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan takdir ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita menggunakan sebaik-baiknya kesehatan ini, maka kesehatan yang kita miliki itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kesehatan menurut Islam itu, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah berupa kesehatan, maka dengan kesehatan itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersyukur. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, maka dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, demikian pada kesempatan yang kali ini mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.